Uangnya ya. Ada satu orang yang bukan pada dosen penalaran. Tadi ada penilaian terkait biom 1 gitu. Ini Gimana saya online? Di online. Kiriman ya komen yang grup ya. Oke, ini.in/penilaian biom 1 dan untuk ID kan terdapat ID daripada tim tersebut. Ya, nanti ID yang ini nanti saya sampaikan ID. Oke. Saya sampaikan Jadi tadi. 3471. Pak Sevi barang begini di sini. Masih sakit Bapak. Nggih. Sakit. Iya. Anak kedua Bapak. Buatnya jauh di Amerika. Iya, Meet in. Untuk link penilaian sudah saya kirim ke sini. Untuk ID timnya 3471. ID tim. wifi nih Oh, ini. WiFi-nya ITS WiFi 4 Biasa, 4, Iya, WiFi 4, 2. Biasanya 3. kurang ada. Nah, di sini biasanya 4 ya. Tapi 2 yang bisa. Oke. G2 betul-betul. Passwordnya apa? ITS Surabaya kecil semua. Tanpa spasi. Waalaikumsalam. Wow. OTW. Mulai isu nih baru. Ini penjurinya penalaran ada Pak. Pengenalannya harus diadakan. Nah, Bapak ini Untuk dosen quality control. Oh, oke. Sorry. Ya. Mungkin kamu bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan rekan-rekan dari tim PKMKI yang lain yang hadir pada siang hari ini. Jadi alhamdulillah kami dari tim salah satu tim PKMKI yang lolos dari ITS. Nah, di sini kami akan menjelaskan latar belakang dari ide kami. Nah, untuk awalan di sini fokusan utamanya tentang pertanian, gambaran utamanya tentang pertanian. Nah, dari latar belakang Indonesia merupakan negara agraria yang luas pertaniannya ini sangat luas, seluas hampir 8 juta hektar di Indonesia. Nah, dari sini biasanya pertanian ini ada permasalahan itu biasanya di hamanya, Bapak. Hamanya ini kalau menyerang dan wabahnya udah banyak, itu bakalan menurunkan kualitas juga kuantitas dari pertanian itu. Bahkan tidak jarang bisa mengakibatkan gagal panen. Dari perbincangan saya dengan petani yang pernah saya bincang-bincang dengan Pak Tani di Jember, itu petani edamame, itu karena terserang hama bahkan biasanya kalau panennya itu 10 ton, itu karena terserang hama bisa sampai 2 ton. Nah, salah satu hamanya ini hama kutu kebul atau Bimisia tabaki. Nah, Bimisia tabaki ini nyerangnya ini di daun-daunnya. Jadi gampangannya ini menyerap nutrisi dari daun-daunnya. Jadi hingga untuk menghasilkan hasil panen yang baik, tanaman ini tidak maksimal karena nutrisinya tadi di bahasa mudahnya mungkin disedot oleh si hama ini, seperti itu Bapak. Nah, kutu kebul ini biasanya ada di tanaman cabai, ada di tomat, labu, mentimun, juga ada kayak kacang-kacangan, edamame, kedelai, seperti itu. Nah, dari riset terdahulu terkait hama untuk pertanian ini pernah dilakukan oleh Umar Faruk mengenai hama dari bawang merah. Nah, di situ dari evaluasi yang kami untuk penelitian ini tidak dikhususkan untuk hama serangga untuk Bimisia tabaki dan belum dilengkapi sistem keamanan pencurian karena ini kita tinggal di sawah dan juga perangkap tidak menggunakan plastik dilapisi lem yang mengelilingi LED sehingga serangga tidak dapat terperangkap. Jadi kalau dari Umar Faruk ini hanya
sebatas cuman lampu dengan bak kecil di bawahnya yang terisi air. Jadi harapan dari Umar Faruk ini, si serangga datang ke lampu dan jatuh ke air, hanya seperti itu, Pak. Dan untuk penelitian ini, yang kedua ini 2020 dari Fathur Rahman, ini penelitian khusus untuk mengendalikan Babesia tabaki pada tanaman kedelai edamame. Nah, dari Fathur Rahman ini evaluasi yang kami dapatkan belum menggunakan LED sebagai penambah kejelasan warna yang menarik serangga. Jadi tidak ada dasar khusus, mereka menggunakan lampu A seperti itu, Pak. Dan juga belum dilengkapi inovasi teknologi lainnya seperti photovoltaic, IoT dan sensor. Nah, maka dari itu kami di sini mengangkat judul PKMKI Perangkap Cerdas di Babesia tabaki dilengkapi sistem keamanan pencurian berbasis fotovoltaik dan IoT sebagai solusi hama persawahan. Jadi tujuan dari inovasi yang kami gagas merupakan mewujudkan alat perangkap cerdas Babesia tabaki dilengkapi dengan sistem keamanan pencurian berbasis fotovoltaik dan IoT sebagai solusi hama persawahan, dan juga membasmi hama Babesia tabaki menggunakan perangkap cerdas Babesia tabaki dilengkapi dengan sistem keamanan pencurian berbasis fotovoltaik dan IoT sebagai solusi hama persawahan. Nah, jadi luaran yang kami harapkan dari PKM karya inovatif ini adalah produk perangkap cerdas Babesia tabaki yang dilengkapi dengan sistem keamanan pencurian berbasis fotovoltaik dan IoT sebagai solusi hama persawahan, laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Nah, tahapan pelaksanaan dimulai dari studi literatur, yang mana kita mencari jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu, dan juga lalu melakukan perancangan sistem, pembuatan dilanjutkan dengan pembuatan alat. Nah, pada perancangan sistem kita mengecek apakah pengujian berhasil. Jika tidak, kita melanjutkan perancangan kembali, lalu apabila berhasil kita melakukan analisis dan evaluasi, dilanjutkan dengan pembuatan laporan hingga selesai. Lanjut. Dan untuk rancangan anggaran biaya yang kami anggarkan seperti berikut. Seperti bahan habis pakai itu jumlahnya sekitar 3.900.000, kemudian sewa dan jasa sekitar 1.200.000, untuk transportasi lokal sekitar 1.300.000, dan untuk lain-lain itu sejumlah 1 juta, sehingga jumlah keseluruhan yaitu 7.450.000. Kemudian ini adalah penelitian yang pernah kami lakukan. Jadi sebenarnya produk kami ini sudah kami implementasikan ke mitra, yaitu waktu itu di PT GMIT yang berada di Kabupaten Jember, di mana mitra ini memiliki tanaman kedelai edamame yang sering direpotkan dengan hama Babesia tabaki itu. Kemudian riset yang telah kami lakukan yaitu seperti pada gambar menggunakan lampu LED. Namun waktu itu LED kami masih belum menemukan yang sesuai, hingga kami menemukan yaitu warna kuning. Kemudian ini juga hasil tangkapan dari hama-hama yang telah tertangkap pada malam hari, yaitu mulai sekitar pukul 5 hingga pukul 6 pagi, 5 sore hingga 6 pagi. Kemudian ini untuk planning team untuk kedepannya. Ini desain dari produk kami, di mana terdapat panel surya pada bagian atas, kemudian di bawahnya nanti akan ada LED yang berwarna kuning yang dikelilingi oleh plastik perekat seperti pada gambar sebelumnya. Kemudian produk yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu alat ini dilengkapi dengan sistem keamanan pencurian, yang mana dari pihak mitra kemarin mengeluhkan jika menggunakan alat-alat seperti baterai, kemudian fotovoltaik atau panel surya, itu dikhawatirkan mengundang pencuri gitu, karena alatnya sendiri terpasang di tengah sawah, kemudian sawahnya juga jauh dari pemukiman. Nah, untuk sistem keamanan pencuriannya sendiri kami menggunakan ESP32 Cam yang di mana
nanti juga dilengkapi dengan sensor limit switch dan juga sensor infrared. Apabila terdapat terindikasi orang yang menyentuh atau melewati alat ini, maka kamera akan menangkap gambar orang tersebut dan mengirimkan kepada petani melalui aplikasi Telegram. Dan ini untuk gambaran penerapannya nanti pada lahan persawahan. Cukup sekian dari kelompok kami kembalikan ke Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan tanggapan dari dosen silakan. Monggo Pak Bambang dan Pak dulu. Urut Masih Mas. Ini apa? Harus dipakai tidak apa? Indonesia Hama serangga. hama ini kepada semua tumbuhan atau tumbuhan tertentu. Nanti kan ada mami, padi. Untuk tanaman sendiri, hama artemisia atau kupu-kupu ini sukanya ke tanaman yang memiliki daun-daun hijau. Jadi seperti tomat, cabai, kemudian edamame tadi, yang mana memiliki daun hijau yang luas gitu. Sehingga artemisia itu biasanya ada di Semua yang daun hijau apa didatangi oleh hama Indonesia. serangga ya. Oke, ini kan harus terlokalisir ya, baik itu baik itu jenis tanamannya maupun mungkin areanya juga. Ini KI ini ya solusi praktis ya, tapi kan tidak langsung menyelesaikan persoalan kita, apa? Enggak ada mitra. Tidak ada mitra ya. Oh, tapi persoalan itu berasal dari mitra, kan ada bapak ya. Bapaknya memberikan solusi. Ada spesifik. Nah ini yang makanya harus diidentifikasi dengan jelas. Kira-kira yang mana yang paling membutuhkan. Kalau judulnya apa judulnya? Judulnya Kalau cerdas. Oh, memang solusi hama persawahan itu ada solusi hama persawahan. Persawahan itu bisa edamame, bisa padi, bisa macam-macam gitu. iya, Yang paling mengkhawatirkan apa ya? edamame. Edamame sama cabai. Kita katakan yang agak khawatir itu edamame ya. Anda harus tahu persis kira-kira edamame itu ya, makanya nanti bacanya ya. Baca semua yang berkaitan dengan edamame ya. Kira-kira edamame itu misalkan membutuhkan mineral berapa ya. Jadi kalau misalkan diambil Indonesia itu kemana juga harus ya. Ini apa? Ini rata-rata teman-teman ITS ini kurang dari segi Anda harus baca yang berkaitan dengan apa, yang berkaitan dengan hama tadi, Indonesia tadi, dan berkaitan dengan tumbuhan. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan hamanya ini apa ya? Itu karakteristiknya seperti apa? Maksudnya apakah di malam hari, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian yang makanannya itu apa yang menjadi ya? Untuk bentuknya sendiri itu Indonesia ini kecil, berwarna putih. Ada gambarnya? Kecil sekali. Gambarnya. yang Ini berwarna putih, kecil, dan biasanya suka di balik-balik daun gitu kan. Itu ada sayapnya. Iya, terbang gitu. Iya. Kemudian Sama. untuk waktu aktif ini hamanya sekitar pukul 4 hingga 9, 4 sore hingga 9 malam. Iya. Karakteristik itu harus jelas ya. Iya. Kemudian dia makanan pokoknya apa misalkan, ya apa itu kira-kira yang dia butuhkan itu artinya dia mengambil apanya dari sana. Apakah Yang sudah terbaca itu nutrisi dari daun itu, sehingga nanti daunnya itu menjadi kering dan bolong-bolong daun yang diserap oleh hama ini.
Mungkin ada karakteristik yang lain yang Anda ceritakan mengenai namanya. Yang silakan gantian kawan, silakan. Karakteristik apa? Pengetahuan tentang hama harus sampai mendalam ya. Lawan itu IPB, UB, yang itu tahu persis kita pernah. Tidak boleh ada misalkan ditanyain kemudian tidak bisa menjelaskan kaitannya dengan ilmiahnya ini, kemudian juga kerangka nutrisinya apa yang diambil, harus tahu persisnya. Apalagi kira-kira informasi mengenai namanya. Jadi untuk kenapa mungkin ada pertanyaan dari sekian banyak hama kenapa Bemisia tabaci? Nah, karena Bemisia tabaci ini untuk perkembangbiakannya sangat cepat dan banyak Pak. Sekali berkembang biak itu sekitar 200 sampai 700 telurnya dan menetas. Nah, jadi dikasih 700 ini nanti jadi dewasa lagi, jadi bapak dan ibunya Jadi lagi. kalau bicara itu harus ada referensi. Siapa? Ya, misalkan menurut Abdurrahman 2021 ya, kan itu ada. Ini adalah apa itu? Jadi cara berkembang biaknya cepat semakin. Ya, ini saran buat Anda ya. Karena saya melihat masih terlalu umum ya. Menentukan ya solusi Anda itu sudah banyak ya seperti itu. Bakal kontra sunyi, bakal ada cahaya berarti. Cahaya LED Spektrum. dengan LED yang spektrum warnanya. Kan harus jelas berapa ya, intensitas cahayanya berapa. Itu kan karakteristik di apa itu di bakterinya kan harus jelas. Dia akan mati atau dia akan terpengaruh itu dengan cahaya. Semuanya itu harus dipelajari, ya harus tajam. Ya. Ini karena ada sudah kadung masuk ke ya, saya kira itu aja dari saya. Baik Pak, terima kasih. Rambut putih. Pengen Pak Bambang banyak menyoroti tentang ini ya, apa tuh kayak scientificnya. Saya memberikan informasi dulu tentang KI aja ya. KI itu kan berada di antara KC dan PI, di antara keduanya itu. Sehingga ada kalau PI hanya menerapkan teks saja, yang penting mitra ada solusi ya, problemnya terselesaikan. Sedangkan ini nggak ada mitra, nggak ada mitra seperti KC. Tapi KC memiliki tuntutan keilmuan iptek yang sangat tinggi ya, kebenaran ipteknya ini berada di antaranya. Yang penting produknya nanti berguna bagi masyarakat. Jadi kalau tadi adik-adik berangkat dari sumber inspirasinya adalah ada kelompok masyarakat yang punya problem, ya. Nah, mestinya sumber inspirasi ini tolong cara mengungkapkannya yang bagus ya, nuansa ilmiahnya kelihatan. Ya tidak hanya misalkan tadi dia bicara tentang nama ini, tentang edamame, ternyata datanya hanya pernah bincang-bincang dengan seorang petani edamame di Jember ya, kan enggak. Orang Jember mandiri. Karena nanti ini ujung-ujungnya PI itu adalah alatnya jalan dan pemakainya banyak. Contohnya kemarin yang menang emas itu kan parut kelapa ya. Pemakainya jelas para pedagang. Alat ini kalau jadi pedagang parut kelapa di pasar-pasar itu, UMKM itu, selain itu kemungkinan pedagang klepon-klepon itu karena kebutuhan parut kelapanya tinggi. Selain itu ada pedagang mungkin rumah makan yang membutuhkan parut kelapa yang sangat tinggi. Jadi jelas ininya yang nanti akan memakai alat ini. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya gini cara memaparkannya. Sumber inspirasinya dulu kan ada problem di masyarakat itu. Paparkan problem di masyarakat apa? Kan tidak hanya edamame. Kalau kalian mau memberantas kutu ini, ternyata kutu ini kan tidak hanya ke edamame, bisa jadi ke apalagi cabai, terong.
Nah, data itu tolong dipaparkan dulu. Ini loh ada petani cabai di Jawa Timur misalkan ada sekian luas pertanian cabai Pak ton dan yang terserang ini, nah khusus ya bahasanya khusus. Ini kan banyak kutu kan banyak ya. Yang terserang kutu ini itu ada berapa persen? Kerugiannya berapa persen? Terus kemudian yang edamame terserang ini berapa banyak? Bisa turun berapa banyak tadi? Kamu mau nggak mau harus cari data itu, jangan hanya tanya ke seorang petani. Dan itu pun juga cara menyajikan kamu juga kurang masa ilmunya kurang juga, cara merekam data, cara menangkap data. Jadi di KI nuansa ilmiah harus tinggi ya, sehingga sumber-sumber data itu harus betul-betul bisa dipercaya ya. Memang boleh kamu menangkap sendiri, boleh datanya. Boleh juga menggunakan data-data pertanian yang ada. Kalau sebanyak itu saya kira mesti nggak mungkin kamu menangkap sendiri kan. Nah ini sumber data dari Dinas Pertanian misalkan gitu ya, Jawa Timur. Oh ini loh kutu apa tadi namanya ini? Indonesia. Kutu ini menyerah itu tadi ya, cabai berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak. Nah, sehingga orang itu terbayangkan, oh petani cabai, petani edamame, petani terong, petani, waduh segitu banyak. Nah nanti kan terbayang, oh nanti itu semuanya akan menggunakan alat ini. Ya, itu ada sekian banyak. Kan nggak mungkin juga ada problem kutu seperti ini, problem pertanian belum ada solusinya. Ya, kamu mestinya juga mengungkapkan juga selama ini solusinya apa sih mereka bisa pakai alat-alat pestisida yang digunakan untuk misalkan terong itu demikian, untuk cabai demikian, untuk ini demikian. Kalau untuk bawang biasanya pakai lampu itu kan. Tadi juga ada salah satu yang dirujuk tadi pakai lampu. Mesti kamu ungkapkan kalau ini tidak kamu konsentrasi tidak hanya di edamame. Ya semuanya dong, kalau di cabai bagaimana, kalau di terong bagaimana, kalau di bawang bagaimana. Karena kamu mau mengcover ini semua. Sementara yang kamu ungkapkan hanya dua solusi di edamame tadi, dua-duanya. Ya, satunya pakai Sinor, satunya apalagi tahun 2018 dan 2020 tadi, punya Farok sama siapa tadi. Nah, jadi ya mesti itu dulu ya, sumber inspirasinya harus jelas dulu, dan termasuk selain problemnya itu selama ini orang mengatasinya bagaimana, pakai alat apa. Nah setelah itu baru kamu menginginkan alat seperti apa sih kan gitu. Nah ini baru problem kamu kan, mendefinisikan problem ini bahwa ini alat ini nggak mampu, ini nggak mampu ini, alat ini keterbatasannya ini, alat ini keterbatasan ini. Sedang saya akan membuat suatu alat yang mana tidak terbatas pada alat-alat yang ada tadi. Ya, nanti fiturnya ini, fiturnya ini, fiturnya ini. Jelas harus lebih canggih dari itu kan. Kalau satu banding satunya kayaknya iya ya, kayaknya iya. Ya. Jadi itu harus jelas dulu deh cara mendefinisikan problemnya ini. Jadi fakta yang ada itu seperti apa, dan itu tolong diungkapkan secara ilmiah, dan data-datanya harus bisa dipercaya semua. Nah termasuk cara mengungkapkannya, karena ini tuntutan ipteknya tinggi, diungkapkan juga teknologi tentang pembasmian hama selama ini yang sedang berkembang apa. Mungkin kamu dari instrumentasi, barangkali ada alat-alat iptek apa yang sedang berkembang saat ini. Itu nanti sebagai komponen-komponen yang akan dipakai untuk mengkonstruksikan alatmu ini. Nah ini tolong diungkapkan juga, sedangkan di pasaran itu sekarang sedang berkembang misalkan teknologi ultra oppo gitu ya. Tapi sebelum ke sini mestinya juga ini dulu, sebelum ke ini tadi ya, ada komponen teknologi. Kamu harus mengungkapkan juga seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, riset-riset selama ini terkait dengan khusus kutu ini gimana? Kutu ini sukanya apa? Misal kutu ini sukanya makan daun-daun hijau tadi, termasuk itu risetnya siapa. Sedangkan kutu ini ternyata senang pada lampu warna merah, gelombang berapa. Tolong itu juga ada sumber rujukannya kamu.
Terus kutu ini mudah diperangkap dengan menggunakan lem apa misalkan gitu. Kalau nanti arahnya ke lem ya, kira-kira komponen yang akan dipakai. Itu karya-karya riset tadi yang diungkapkan itu termasuk fakta-fakta yang kamu pakai. Karya riset itu. Baru kamu bicara tentang komponen-komponen instrumentasi yang sedang berkembang yang canggih saat ini apa saja yang sekiranya nanti kamu pakai untuk mengkonstruksikan alat ini. Nah kalau sudah gitu berarti nuansa intinya dapat gitu ya. Dan orang bisa membayangkan seberapa besar sih ini kreativitas ini menunjukkan tingginya kreativitas. Nah baru berikutnya pada saat membahas analisis mungkin ya, biasanya karena dalam engineering gitu ya. Awalnya analisis terutama kebutuhan alatmu nanti apa sih, punya fitur apa, kenapa kok harus ada fitur maling juga, padahal ini tentang pencurian nggak ada sama sekali loh itu pemicunya. Iya kan? Tahu kok ada fitur anti maling misalkan. Padahal kan sebelumnya nggak ada problem ini dicuri kan nggak ada. Masih kemungkinan. Ya kemungkinan taruh tengah sawah dicuri. Berawan. Itu pada saat analisis kebutuhan sistemmu itu apa saja yang dibutuhkan nanti. Kayak alat yang mampu menjangkau sensor sekian luas misalkan. Dan kamu harus tahu juga rata-rata petani itu berapa luasannya. Kalau kamu hanya konsentrasi satu aja, desain satu, lah apa 1 hektar itu hanya satu alat kan nggak mungkin juga. Mungkin alat ini kan coveragenya hanya 50 meter, 100 meter persegi. Nah itu dianalisis kebutuhan itu, ya kan? Sehingga dianalisis kebutuhan itu alat ini, baru perancangan kan. Nah pada saat perancangan itu tolong juga nuansa teksnya juga keluar semua kan. Kenapa kok harus demikian, kenapa dimensinya demikian, termasuk itu ya. Kenapa menggunakan teknologi ini, kenapa harus dirasakan demikian, kenapa harus menggunakan surya misalkan kayak gitu. Nah, itu pada saat perancangan juga harus ada dikeluarkan nuansa teksnya. Nah baru yang terakhir itu nanti uji coba sistem. Itu juga harus jelas nanti yang akan diuji coba apa saja, menggunakan cara uji coba seperti apa, nanti pembandingnya apa, ada tuntutan KI ini, ciri khasnya KI. Harus ada standarnya yang kamu pakai apa. Kalau misalnya helm ya, orang standarnya SNI. Nah dari sekarang itu kamu sudah paparkan untuk uji kemampuan tangkap hama saya menggunakan standar ini. Misalkan gitu ya, misalnya. Ini memang harus dicari. Seperti kemarin yang parut-parut itu tak paksa untuk mencari. Kalau nggak ada, ya sudah. Kalau nggak ada standar nasionalnya atau standar yang lain, kalau nggak ada ya sudah. Alat yang ada saat ini itu jadikan rujukan pembanding. Kalau nggak ada, tapi usahakan ada. Lampu ini standarnya gimana, misalkan aman untuk manusia dan seterusnya itu loh. Standar-standarnya harus kamu cari. Dan yang akan diuji apa saja. Nah, ujung-ujungnya pasti nanti kamu dicari kalau tentang ini. Kira-kira ini apa? Produktivitasnya. Jangan-jangan pakai alat ini mahal biayanya. Apa jenis produktivitas kok? Efisiensi. Ini Jawa itu gampang nyucuk enggak ya? Untuk ditukuk. Ternyata mampu mengusir kutu ini, cuma biayanya sangat mahal ya, percuma ya. Karena ini memang betul-betul harus bisa dipakai KI. Istilahnya 1:1 itu. Nah sehingga begitu ini selesai uji menjadi, alat menjadi itu, nanti berikutnya tinggal memperbanyak aja di produksi banyak, tinggal pemasaran. Jadi cuman memasarkannya ini kamu nggak ngurus ya, nggak urusan. Pokoknya siap dipasarkan itu, siap diproduksi, pasar. Itulah KI ya. Oleh karena itu mesti harus memberikan gambaran yang kira-kira calon penggunanya siapa aja, harus kelihatan besar juga. Nah,
calon pengguna ini misalkan hanya petani edamame di Jember ya kira-kira kan kurang, Iya. kemanfaatnya dinilai kurang kan Iya. gitu ya. Karena ini kompetisi pasti yang lainnya biasanya punya kemampuan yang lebih luas, lebih banyak. Mesti harus bagi-bagi tugas menurut saya, ini mencari data. Itulah kerangkanya menurut saya. Iya. Jadi dalam mengerjakan itu kamu buat seperti itu. Kalau nuansa saintifiknya keluar juga ya udah sip. Kalau lihat penggunanya kayaknya banyak ya. Iya. Karena ada petani. Dulu pernah ada juga yang edamame, hutan khusus edamame. Kok edamame, bawang sorry, di Jember juga ya tentukan Probolinggo. Tapi ungkapan siapa saja penggunaannya berapa banyak itu jelas dia masukkan PKMK, emas juga dari UM. Perangkap hama bawang itu. Iya. Cerdas sih. Ambil kaplingnya cerdas sih. Ini harus high tech, high tech dan Saintifik. Karena kamu jika mungkin nggak perlu memaparkan saintifiknya terlalu tinggi. Oh, iya. Kalau jika, tapi kamu kekasih mau nggak mau harus mengeluarkan itu. Ya udah itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Bandung, saya melanjutkan dari Pak Babon dan Pak Bandung sudah banyak tadi ya. Ini sudah dicatat atau belum? Ini. Catat. Enggak pas sudah Pak di sini Pak. Tak anteng ya weh. Tidak juga. Oh ya weh. Oh ya weh. Ya, yang pertama ya ini kan memang PKMKI ya. PKMKI harus implementatif menjawab masalah. Mungkin kalimat-kalimat riset penelitian mungkin lebih dianalisir, tapi yang penting itu ini sebagai referensi, bukan Anda melakukan riset loh. Nah, ini kan bukan riset tapi hasil riset itu sebagai referensi Anda. Saya sampaikan Pak Bangun dan Pak Bandung, hasil risetnya seperti apa sih hasil riset yang lain? Bukan Anda melakukan riset, Anda melakukan riset seperti RI maksudnya ya. 16 ya. Kemudian acuan Jangan sampai parah pokoknya nih, karena risetnya dia kan itu. Oh iya. Justru risetmu itu cara mengungkapkannya. Riset yang pernah saya lakukan pada tahun sekian gitu. Bukan yang saat ini. Bukan saat ini, tahun lalu. Mau kayak mau riset kami, kayak saat ini, riset pada tahun yang lalu lah, ya. Ono PPU tambah waktu. Jadi kan baru riset gitu kan ya. Oke, betul. Jadi terus selanjutnya juga acuan standarnya. Standarnya ada banyak kan, standar produknya. Bicara masalah tadi, set poinnya berapa. Terus ini standarnya siapa sih, set poin sekian itu kan? Set poin apa yang Anda bawa di sini? Set poin tentang apa? RH, kinerja cahaya atau apa? Yang dikontrol apa? Yang dikontrol intensitas cahaya. Cahaya, berarti ono standar kinerja cahaya mestinya. Ada enggak? Belum, nah itu dicari ya standarnya berapa sih di jurnal-jurnal teknologi pertanian gitu kan ya. Kemudian tentang standarnya wiring, Anda menggunakan standar apa? Wiringnya, kemudian standar pengujian tentang sistem kontrolnya menggunakan standar apa? Ya, nah, ini standar menurut sistem kontrol. Sistem kontrol itu error defisitnya maksimal 2%. Nanti kita akan kurang 2%. Bahwa itu saintifik pengujiannya ada dalam lingkup itu oke berarti. Baik, berarti untuk standarnya mulai dari perancangan, mulai dari produksi ya, sampai ke pengujian itu standarisasi ya. Itu KI itu seperti itu. Jadi lebih ngaji kan prototipe saja, tapi ini lebih standarnya. Kemudian itu sampaikan dramatisir masalah masih kurang apa? Kayak wah ini kalau ya nggak apa-apa kan ya. Mendramatisir masalah itu harus orang tuh harus yakin bahwa ini kalau bahaya gitu loh. Lagi kalau berarti petaniku untuk menderita. Lagi kalau berarti nanti tanaman ini bisa merusak tanaman lain untuk jadi penyakit ya. Itu harus didramatisir. Jadi misalnya ada 2 juta petani cabai, tomat atau mungkin sekian ya. Ternyata 90% mengalami dan mengalami kerugian sekian miliar per bulan. Wah, luar biasa gitu. Dari teman-teman. Jadi itu ya bocor. Baik data pokoknya. Datanya seperti
seperti apa. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja, jadi menunjukkan calon penggunanya itu ada. Jadi yang itu, jadi permasalahan itu memang ada dan signifikan ininya apa dampaknya, gitu ya. Kemudian ini ya, di dalam KI itu juga perlu disampaikan tentang prosesnya. Proses perancangan itu seperti apa sih? Perancangan kami membuat PFD, kami membuat PNID-nya seperti ini. Kita buat wiringnya seperti ini, perancangan sampai ke nanti pemilihan komponen. Anda memilih komponen ini by proses harus ada step by stepnya. Jadi di KI itu harus ada step by stepnya itu ngapain saja gitu. Sampai pada perancangan pemilihan komponen, assembly-nya seperti apa ya, manufakturnya seperti apa, fabriknya seperti apa, sampai ke terakhir pengujiannya seperti apa. Ya, perancangan, pemilihan komponen, assembly, manufakturnya, fabrikasinya, pengujiannya. Jadi ada langkah-langkahnya, ada flowchart untuk melaksanakan itu. Itu nanti didetailkan, termasuk berapa lama, sehingga KI itu harapannya kan Anda setelah KI ini nanti bisa diproduksi massal. Nah, sesuatu yang bisa diproduksi massal itu jika sudah ada SOP pembuatannya seperti apa. Nah, harapannya dengan ada SOP itu orang lain atau Anda sendiri mungkin bisa memproduksi itu di saat yang akan datang. Kemudian skalanya harus 1:1 dalam produknya ini. Bagaimana cara Anda nanti menunjukkan bahwa coba gambar produknya, desain produknya ya. Nah, harus ada dimensinya berapa kali berapa. Apakah ini nanti sudah 1:1, sudah siap untuk implementatif misalnya? Istilahnya udah TKT level 7 atau 8. Kotak-kotak. Iya, cuman rak gitu kan. Iya. Cuman rak ya. Nah, itu dimensinya sampaikan panjang lebar, tingginya berapa, dan memang ini ukuran seperti ini memang kompatibel dengan kondisi di plan. Ya, cara nih ngomongnya. Ada memang seperti itu, kenapa kok dimensinya seperti itu? Segitu itu kenapa? Untuk ketinggiannya sendiri itu dari penelitian sebelumnya Umar tadi dijelaskan bahwa yang paling efektif itu sekitar 150 cm untuk tingginya. Tinggi lampu. Tinggi antara lampu dengan tanah. bak air. Dengan tanah, Pak. Oh, dengan tanah. Ya. Kemudian untuk dimensi lebarnya itu kami menyesuaikan dari ukuran panel surya. Oke, panel surya termasuk kebutuhan energi di panel surya itu kan? Iya. Nah, perancangan ada dua, kemarin kontrol sama perancangan panel suryanya. Panel surya kan kita harus tahu dulu kebutuhan energinya berapa, baru kita merancang panel suryanya. Itu harus disampaikan juga kan tadi kan belum biasanya ini. Ya, sini digunakan untuk apa aja? Untuk apa aja kira-kira? Untuk ini untuk lampu, kemudian sistem keamanan tadi. Bak air itu Bak air. tidak ada sirkulasi, tidak ada. Tidak ada. Bak air itu apa ya? Gajah ceblok. Iya. Oh, ini perangkap ya. Enggak. Tapi juga ada plastik perekat yang mengelilingi. Yang utama yang Ditunjukkan gambar. belum. Sing foto nih, Pak. Plastik perekat. Jadi ono Ada lemnya. lemnya ono lampu yang gelombang tertentu sehingga gamma itu Tertarik. gitu kan. Iya. Mendekati itu. Terus dia masuk lewat Dia datang langsung Terperangkap ke lem. perangkap Lem. Permukaan luarnya. oh, keluar. Iya. Kalau hanya bak air kan harus menunggu Iya, serangga itu Sini, lepas kemudian jatuh. Betul ditambahin ya. Iya, teman saya Ya, ya. dia lebih canggih. Lem. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya, Masuk iya. sini. Lampu juga, lampu LED kuning. Kenapa kuning? Itu warna yang paling efektif jenis PVC itu. Sudah ada namanya. Sudah. Referensinya Manfaat tadi. itu warna atau panjang gelombangnya atau gimana? Warna itu. Kuning seberapa? Kuning. Mesti ada panjang gelombangnya warna. Ya itu yang mungkin ada di trace ya. Yang tidak ada warna panjang gelombang sekian, titik warna sekian. Kalau bisa itu jangan hanya mengadopsi dari rumah Faruk ya, total mengadopsi kan. Iya. Iya, Pastinya dari kalau Ya, rumah Faruk jumlah. itu menggunakan lampu ini gelombang sekian, ini ada riset lain ternyata sumber ini. Untuk Hama ini tuh ternyata lebih suka yang
model Panjang sinyal agak gelombang. kemerahan lagi, kemerahan yang memiliki panjang gelombang sekian, referensinya ini, ngono terus ganti. Iya. Masa pada persis refleks. Semua Pak Faruk dong. Manusia juga Pak Faruk. Itu kreativitasnya sangat kurang jadi ya, karena nyontoh Umar Faruk aja tambahin lem dulu. Iya. Cahaya. Lem gitu ya. Gak ada strum ya kan? Tidak. ada ya. Lem. Itu sudah langsung nempel. Nempel. Iya. Lem Nah, kalau Pak Faruk nggak sampai lem, nggak sampai apa? ada lemnya juga. Bukan pakai lampu, Pak. Hanya semacam Yang pakai lampu siapa? lampu yang dari petani bawah. Yang Oh iya, 2020 Pak itu. Lokman ini yang Faruk. khusus Indonesia. Untuk Pak Umar Faruk ini yang pakai lampu. Itu apa? Paper official atau apa? Iya. Untuk Pak Lokman ini Jangan TA ini. Iya tak. nah, Hah? jurus paper. Ya, jadi apa? Ada baca jurnal, ya. Jadi, itu harus jelas karena yang paling benar adalah jurnal. Ya, yang paling. TA juga pendapat apa? TA uji. Harus jelas. Referensi harus dipercaya lagi ya istilahnya. Terutama yang dari jurnal internasional coba deh. Saya yakin mungkin ada juga di internasional. Ada. Di Cina banyak. Oh ya itu ya. Coba gimana sih ininya desainnya itu. Terus Anda kombinasikan. Saya pikir menarik nanti. Bisa menarik, atau apa yang siapa? Jadi perangkap ya dipilih. Ya mestinya ini kan juga nanti keterkaitannya dalam desainnya. Ini tadi saya bilang coverage area-nya sampai berapa meter persegi. Nggak disebutkan tadi. Kan nggak mungkin ya sama 10 hektar situ terang gitu kan. Iya. Belum, Pak. Nah, sehingga nanti itu penting, sehingga aku punya sawah 1 hektar itu memerlukan alat Berapa ini unit? sebanyak 100. Misalkan gitu. Iya. Ini nyambung di 1:1 tadi loh, di produknya kan 1:1 piro sih? Iya. Dimensi ini terus berapa sih jumlahnya? Terus ATM ya, Pak ya. Iya, itu sih kira-kira perlu dipertajam ya, KI. Terus potensi komersialisasi, gitu ya. Nah, potensi komersialisasi itu bicara komparasi produk dengan lain. Keunggulannya apa sih? Jika ini punya potensi untuk dikomersialisasi. Sehingga itu perlu disampaikan juga. Oh, enggak sih komersial, barang sih kayak ini nih. Oh, enggak. Ada tapi untuk apa, serangga umum gitu. Tidak untuk kebun. Modelnya seperti apa? Kenapa? Anunya, alatnya seperti Konsepnya sama kayak ini atau pakai lampu atau Seperti lampu yang ada di Indomaret itu Pak Bambang. yang panjang itu. Yang untuk laro, untuk ungu, untuk lara, ya warna ungu ya, bisa. jadi kaji juga. Ya. Jadi kalau yang di sawah itu hampir minim ya Iya. untuk light trap di Indonesia. Tapi bisa nggak kalau di profesional itu pakai dengan sawah? Sulit karena energinya butuh banyak untuk Buat trapnya itu Pak, karena kan butuh electrical shocknya itu. Kalau yang itu bahwa tadi saya pencuri ke semua. Karena masih Masih hangat, Entar, masih hangat ya. Masih ada nih. 2 tahun kira-kira ini. udah agak lama sebelum COVID itu. Lab, tapi Dia sebelumnya itu ke PKMPI tapi kalah. Belum pernah juga. Tahun berikutnya jadikan kalah. Kalau tim tadi ini dikasih ke orang. Tidur sudah kita Iya. slot. Nggak apa-apa, ini harus kelihatan kecanggihannya. Kalau kecanggihannya gimana? Mas IoT kan nggak IoT ini? Ada harusnya. Tambah Inter- IoT yang Internet of Ada, Things-nya kan ada. ada. Oh, nggak ada? Nah, itu oke, itu. Ya, oke. Kan saya Untuk keamanannya. alatnya ini. Terus ya, Bu, keamanan ini, mas keamanan nih judulnya ya? Iya. Nah, itu langsung muncul ke belakang ya. Maksudnya,
Nggak disebutkan tadi ya. Nah, sebutkan keamanan pencurian Latar juga. belakangnya kenapa? Perangkap cerdas Bemisia Tabaji, dilengkapi pengamanan. Nah ini yang difokuskan yang mana? Bemisianya atau ini maksudnya yang dicuri itu Panel surya. Bemisia, ini tak panel surya nih. Alatnya sih. Alatnya. Alat baterainya. baterai panel. Oh, alatnya. Iya. Saya pikir tanamannya sih. Iya. Alatnya. Masalahnya judulnya ini. Iya. Iya, benar tak? Iya. Bukan tanamannya, Bukan alatnya kan dilengkapi. Sampaikan Mitra bilang gimana problemnya. Nah, takutnya kayak tadi tidak riset lah. Ya kan itu bagian dari riset. Gimana? Gimana? Untuk ya masih bingung untuk nanti karena seperti Pak Bambang tadi untuk pencurian ini mungkin belum ada risetnya karena kemungkinan masih seperti itu. Nah ini dasar kami menggunakan judul ini dari riset kami Pak Taninya kalau ada masih ini seperti itu. Keamanan pencuriannya. Iya, alurnya seperti ini. Ya sebenarnya pelengkap aja. Ya, Nah, benar. Anda fokusnya di perangkap itu. Perangkap cerdas. Nah, dikatakan cerdas gimana? Cerdas itu gimana? Cerdasnya di keamanan. Loh, Perangkap Di cerdas. perangkapnya. perangkapnya yang cerdas. Iya. Cerdasnya itu kenapa? Nggak pakai pestisida kah? Atau langsung hemat energi karena butuh solar panel sebagainya. Cerdas itu mampunya. Ketertarikan datangnya itu tidak masuk cerdas dulu dari Lampung. Masalah ketiga kata sistem Iya. keamanan pencurian lah ini sih yang harus kita pertanggungjawabkan istilahnya opo sih kan ya kan Iya. harus ada dalam alatmu itu dan harus berdasarkan problemnya apa gitu kan Tapi itu kan kelengkapan. dilengkapi ya dilengkapi Utamanya kan Itu kan dilengkapi. Iya, dilengkapi makanya ya. Cerdas bukan diisi. Tambahan perangkat cerdas. Perangkap cerdas. Perangkap Bimisia, cerdas. Tabaji, Tabakoji. Tapak wajib Jadi memang terus pertanyaan cerdasnya di mana? Yang nggak cerdas gimana? Yang cerdas gimana? Untuk perangkapnya. Iya. Komparasinya gimana? Kalau dipikirkan ya. Kalau saja sekarang dipikirkan. dipikirkan termasuk lemnya itu kan bertahan berapa lama sih kira-kira berapa hari kah atau sih apa kira-kira ya itu mungkin dipikirkan ya berdasarkan eksperimen atau nanti satu hari setiap hari diganti atau gimana Ini mengajar aplikasi teknologi cerdas. ya wes sudah Termasuk misalnya nanti cerdas pun juga ada pertanyaan selanjutnya. Dengan apa perlu yang ketambahan cerdas itu? Perangkap. Cerdas berarti dia. Artinya dengan tambah cerdas itu memang daya perangkapnya harus berapa kali lipat. Pinter pokoknya, pinter ya. Apakah dia? jadi kalau cuman pakai kita kotak ke lem itu hanya 10 kali lipat efektivitasnya kalau cerdas sih ya itu mungkin bisa 2 kali lipat lagi Mungkin bandingkan dengan konvensional PT Game IT yang siang hari itu. ya konvensional Iya, itu iya. nggak cerdas ya Iya, dia manfaatkan cat pak, cat warna kuning, terus di botol dikasih lapisan plastik, ada lemnya, itu bisa menangkap Bemisia tabaci pada siang hari. kuning ya Iya, nggak punya fotonya ya? Harusnya ada tuh di Dia tertarik warna kuning. warna kuning. Ini secara ilmiah harus dibuktikan. Iya, Ya, betul. bacaannya. Secara iya praktis mungkin nggak punya fotonya, Jurnal berkaitan. nggak ada fotonya ya. ya nanti ditampilkan sebagai Oh, ini bagian ada dari cuma potensi tidak begitu kelihatan. Ini, ini bening. wah Nanti ke bawah ini. Cuma botol ada kayu, botol dimasukkan itu warna kuning, botolnya di plastik. Kalau murah cerdas berarti dia. iya cerdas finansial ya kan Ya, Iya. Apa yang tertangkap lebih banyak apa itu sudah dikatakan cerdas? Kuantitas dari hamanya. Kuantitasnya. Kalau saya sistemnya. sistemnya cerdas itu juga sistemnya Sistem Bisa tapi ke eksekusi sendiri atau yang bisa menarik, yang atau bisa lebih efektif lebih efisien nah gitu. Oh, sistem tapi ke penangkapannya bukan keamanannya. ya, Nah, Iya. amanatnya dilengkapi. cerdasnya kan melekat ke efisiennya kan ya. Iya, betul. Misalkan walaupun siang hari dia
tetap mampu melakukan Oke, kuning. ada hitungannya ya. Misalnya, Nah, secara otomatis ya. Kalau pagi udah warna ini, malam warna ini, misalnya ya. siang itu dia mau merubah frekuensi jadi apa? Misalnya Oh, tanggal Kalau muda, malam cukup warna ini tanggal tua, warna ini tambah warni. Jadi kutu ini orang tanggal muda tanggal tua. Jadi minimal itu bisa membedakan siang dan malam. Oh, iya. Kalau itu ada. Ya, itu. Iya. Memang gitu ya, warna malam ya. Ini sih Pak, apa nyala sama mati gitu. Oh, iya iya. Ya, Jadi kan tadi apa karakteristik kebulnya kan sekitar pukul 4 hingga 9. Nah itu nanti alat ini nyala pada pukul 4 gitu. Oh, oke. Ini teman-teman masuk di grup nggak? Masuk di grup. Di grup. Iya. Nggak apa-apa. Tanya apa? Di grup. Langsung di grup Pak. Kalau seperti ini nanti kita akan gantian. Oh iya. Ya. Iya Pak. Oke sip, sementara itu. Penggunanya di grup. Monggo Julian. Ayo. Saya mungkin masih yang waktu saya. Oke, dari judulnya ini sebenarnya menurut saya ya ini mendidik ya, perangkat cerdas demikian perangkap cerdas ya demikian tadi. Jadi dia merasa dilengkapi ini kayak bisa dibilang ya masalah dilengkapi tentang dan seperti solusi dan sebagainya. Yang menjadi fokusnya adalah dari itu tadi. Jadi perangkat cerdas dilengkapi itu CABK gitu kan. Kemudian berbasis fotovoltaik dan IoT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kok fotovoltaik dan IoT itu punya menjadi basis perangkat cerdasnya. Kalau fotovoltaik saya bilang itu sangat lucu sekali, mungkin ya. Fotovoltaik yang mungkin jadi cerdas ya. Harapan saya jadi IoT saja yang cerdas ya. Sementara tadi penjelasan kalian IoT itu hanya sebagai pelengkap. Ya. Sehingga dari judul ini sudah ada kesalahan gitu ya. Menurut saya ya, ini sudah ada kesalahan. Oke ya, itu yang pertama. Saya catat ada ini itu pertama ya, kan ada 5 poin. Jadi tadi PV dan IoT itu mau dicatat ya. Saya tadi lihat nggak ada pertanyaan itu. Kemudian dalam presentasi kemauan identitas PKI dan presenter termasuk tim dan pembimbing itu ada ya. Di sini nggak ada. Ya. Tadi kan Pak Bambang sempat menyampaikan beliau mau. Nah, jadi identitas itu harus ada. Kemudian ketika presentasi selesai, silakan kembali ke ini adalah initial set istilahnya ya. Initial setnya itu adalah identitas dari PKM kalian. Ya. Paham ya? Paham. Jadi itu harus ada itu. Kemudian ini catatan saja sebagai apa itu presenter ya. Jadi biasanya kalau menurut saya pribadi ini, saya pribadi ya. Presenter itu dalam satu tim ini cukup 1-2 orang saja. Jadi presenter itu adalah juru bicara ya. Presenter itu juru bicara. Jadi presenter itu cukup 1-2 orang saja. Misalkan mbaknya sama mas ini saja cukup ya. Kemudian nanti ketika diskusi berlangsung baru yang lain boleh menanggapi. Kita di belakang nggak apa-apa menurut saya. Ya. Jadi yang satu dua saja. Oh sama saja kan. Yang namanya juru bicara itu nggak mungkin satu. Ya kalau ada perusahaan juru bicaranya mungkin direkturnya atau mungkin rumahnya ya. Kan cukup 1-2 orang saja kan. Tidak semuanya. Sehingga saya terdistraksi gitu. Ketika di sini ada 4 orang ngapain gitu kan. Nah jadi kata itu orang ya. Pertama masih yang maju itu. Perannya apa saya nggak tahu gitu ya. Sedangkan ini main jawab yoga gitu kan. Mendoakan juga ada ya. Nah itu juga untuk semua yang ada di belakang ya. Jadi saya buat apa itu kritiknya itu umum sehingga bisa digunakan oleh tim yang lain. Kemudian poin yang kedua, ini tadi sudah disampaikan dan dibahas oleh bapak-bapak yang lain, belum tinggal dari dunia ya. Jadi coba saya menunjukkan latar belakang ya. Latar belakang itu cukup poin-poinnya saja ya, cukup poin saja. Kemudian yang di sini tidak dijelaskan adalah pengguna spesifik terdapat masalah apa ya. Pengguna spesifik kan kalau KI itu kan ada pengguna spesifik, dia tidak ada mitra iya, tapi kan ada pengguna spesifik kan. Pengguna spesifiknya siapa? Kamu nggak ada di sini poinnya, ya kan? Itu dijelaskan itu pengguna spesifik itu terdapat masalah apa ya. Kemudian kamu nanti merujuk pada ada putu pebul Demisya Tabadi itu nama jenisnya ya, nama apa itu binomial nomenklaturnya ya. Jadi itu harusnya kita lihat itu ya. Nanti kalau dapat apa itu penguji selain teknik akan ini kok aneh ini. Belajar kita lihat saja itu kan nama binomial nomenklaturnya harusnya itu. Nah karakteristik dari Demisya Tabadi ini tadi sudah sempat disinggung juga, itu harus dijelaskan di sini sehingga approach yang kamu
approach yang kamu ini, pendekatan yang kamu gunakan dalam PKM itu menjadi relevan, gitu ya. Approach yang kamu gunakan untuk PKM itu menjadi relevan. Ada masalah apa, kemudian targetmu itu siapa, target itu punya karakter seperti apa, sehingga saya membangun sistem ini. Kan relevan kan, gitu kan. Tadi saya tidak mendapat penanganannya. Oke ya. Kemudian jika ini bisa dilanjutkan, nanti bandingkan, kamu kan karya inovasi ya, banding yang namanya inovasi itu sesuatu yang baru gitu kan, kira-kira gitu kan. Maka bandingkan metodemu atau sistem yang kamu implementasikan ini dengan produk-produk yang sudah ada, gitu. Produk-produk yang sudah ada ya. Kemudian posisimu di mana, keunggulan itu apa? Itu harusnya muncul di situ. Nah, misalkan aja ini saya akan contoh. Produk yang lain untuk membunuh Indonesia tadi itu adalah menggunakan pestisida. Itu kan umum kan? Karena pestisida punya apa itu side effect adalah berbagai. Kamu bisa jelaskan dan seterusnya itu banyak nggak bisa kamu eksplor juga. Saya tidak perlu menjelaskan dulu di situ. Yang penting sudah paham. Kemudian yang ketiga, durasi presentasi ini perlu diperhatikan. Jadi nanti sekalian kalian belajar untuk presentasi di simulasi. Jadi sekalian ini teman-teman yang ada di belakang. Jadi presentasi silakan diasah gitu ya. Jadi nanti kalian berangkat ke Timnas. Jadi presentasi itu berapa menit teman-teman? 10 menit ya. Jadi coba dilatih ya 10 menit. Poin-poinnya apa saja yang mau dibahas dijelaskan. Itu ya. Poin keempat. Nah ini yang menarik. Tadi di slide. Nah ini komentar saya ada di poin tadi. Slide sebelum luaran coba dibuka. Slide sebelum luaran. Nah oke. Sebelum luaran. Sebelum ini tujuan nih. Sebelum luaran. Setelah. Oke. Sebelum luaran ya berarti. Oke sebelum luaran. Tujuan ya berarti ya. Iya. Oke. Yang ini komentar saya adalah baiknya setiap kali diberikan halaman. Ya. Jadi ketika kita mulai diskusi itu akan menarik. Jika Mas saya tertarik dengan pembahasan di halaman sekian. Jadi seorang penguji yang interest dengan topik dia akan mencatat apa sih yang menarik di situ dia akan catat halaman itu. Itu saya lakukan juga. Ya. Jadi setiap slide itu harusnya ada halamannya. Belakang juga sama Mas ya, Mas Mbak. Jadi presentasi itu baiknya di setiap slide itu ada halamannya. Jadi nanti ketika penguji itu tertarik pada satu halaman gitu, mereka akan langsung mengacu pada halaman sekian juga dibuka Mas. Kan di atas tadi kan ada Pak Bambang, Pak Bandung juga. Coba bukan slide instrumennya tadi gitu kan jadi sulit ya. Itu akan mempermudah kita, akan mempermudah kalian juga akan mempermudah penguji. Baik, di situ dijelaskan bahwa tadi pertanyaannya adalah berbasis tadi saya bilang tadi pencurian berbasis IoT. Nah, sekarang berbasis IoT itu coba ada nggak arsitektur teknologi atau semacamnya ada di situ? Nggak ada. Kamu nggak jelaskan itu sama sekali. Betul kan? Nggak jelaskan itu sama sekali. Kemudian cerdas itu apa ya? Cerdasnya itu bagaimana? Nggak akan jelaskan. Padahal di judul itu sudah bilang perangkat cerdas ya. Saya berharap ada teknologi, ada fitur, ya. Nanti fitur itu akan membantu menjelaskan cerdas itu di mana. Ya. Cerdas itu di mana itu akan dibantu. Cerdas itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang dia bisa merespon stimulus gitu ya. Cerdas itu hanya sebatas itu sebenarnya. Jadi ketika Mas yang pakai masker hitam, angkat tangan. Nah, ini sudah menunjukkan gejala cerdas. Gejala cerdas itu saya memberikan stimulus, dia angkat tangan. Itu cerdas. Kalau contohnya tadi misalkan Pak Adil mengatakan cerdas itu misalkan alatmu itu kalau siang hari dia lampunya menyala spektrumnya sekian, gitu ya. Kemudian sore hari sekian, pagi hari sekian, itu cerdas. Dia bisa merespon stimulus yang ada di lingkungannya kan. Cerdas itu adalah sederhana itu tadi. Bagaimana sebuah sistem itu merespon stimulus yang diberikan kepadanya. Itu saja cerdas itu sebenarnya ya. Ketika saya panggil tadi dia katakan, kenapa kalian tidak katakan ya? Karena sebenarnya juga menunjukkan istilah cerdas. Karena apa? Yang saya panggil hanya dia, ya kan? Karena mendengar bahwa saya cuma manggil dia. Karena dia belum merespon. Ya itu cerdas. Jadi fiturnya nanti akan membantu cerdas itu apa sih? Kamu nggak jelaskan sama sekali fitur di sini apa aja. Ya, tadi ada fitur keamanan luncuran, tapi itu saya bilang nggak ada cerdasnya itu. Ya. Kemudian berbasis otomatis dan IoT. Saya berharap IoT-nya nanti membantu penjelasan cerdas nanti ya enggak ada ya. Oke, itu poin keempat. Poin kelima, semoga ada yang mencatat ya. Tadi dijelaskan
ada latar belakang tadi ya, terkait dengan karakter Bemisia tadi. Kamu jelaskan di situ tadi lampu spektrum ya. Ada tadi di tas berapa tadi setelahnya atau dua tiga slide. Kamu jelaskan lampu spektrum. Ya. Lampu spektrum. Spektrum itu kan berarti panjang gelombang itu kan? Betul. Ya, saya kamu jelaskan clear itu harusnya. Panjang gelombang berapa yang membuat Bemisia tabaci itu menarik. Itu poinnya. Ya, tapi nggak ada sama sekali tadi. Kamu jelaskan lampu spektrum. Nah, spektrum kan luas sekali itu kan? Ya. Berapa angstrom atau berapa? Saya nggak tahu lah mungkin Pak. Sampai itu Pak Arif bisa menjelaskan. Jadi spektrum berapa itu harus clear di situ jelaskan itu. Karena itu nanti terkait dengan teknologi yang kamu sekarang itu. Baik, itu tadi 5 poin yang saya catat. Semoga kalian juga mendapatkan yang sama. Kemudian ada satu tip ini tadi sempat disinggung oleh Pak Bandung. Kemarin yang dapat timnas itu yang apa itu kelapa itu ya, itu kan anak-anak saya itu. Ketika di akhir itu dia bingung, Pak ini saya sudah selesai gimana ini? Coba buat juri itu interest dan gabungan yang KI itu kan ada interest spesifik kan. Nah, kemudian saya minta mereka coba kamu bawa alat itu ke pasar, gitu kan. Cari orang yang kira-kira menggunakan itu, kemudian minta testimoni atau video. Nah, sebenarnya itu yang jadi poin besar. Itu sudah ada. Jadi ada kelompok masyarakat yang komunitas spesifik yang nanti menggunakan alat itu poinnya. Itu apa tertinggi kan? Betul Pak Bandung ya? Poin tertinggi kan di situ kan KI itu ya? Ya, testimoni salah satu untuk meyakinkan juga jadi salah satu. Jadi penciri dari KI itu kan dia tidak ada mitra tapi punya calon pengguna yang spesifik masyarakat, kelompok masyarakat tertentu ya. Nah, jadi kemarin itu saya pandang seperti itu, ya sebenarnya itu yang menarik. Dengan video itu cukup. Ya, kamu bisa mengemas dengan banyak cara sih sebenarnya. Gitu kan. Kalau kemarin saya sarankan karena waktunya agak mepet, itu biasanya untuk video cari 4 atau 5 gitu kan. Nah, kemudian minta testimoni dari mereka, videokan gitu kan. Pokoknya videonya yang ini yang positif ya. Ini menarik, ini bagus ini. Ojo kira kanggu mas. Ojo gitu Pak. Itu ya. Ya wes kira-kira ini saja poin yang saya tadinya tuliskan. Semoga menjadi masukan dan ada tindakan. Ya kalau itu mau dipakai salah satu untuk mengukur testimoni itu dari kelompok tani. Iya. Mungkin pembimbing boleh Pak sedikit saja. Ya. Oke. Ya, jadi terima kasih atas masukan dan koreksinya. Memang secara teknis ya, kita itu sudah meriset alat ini mulai tahun 2019 Bapak. Dan ada partner mitranya, bukan lagi komunitas tani, tapi dia yang memiliki lahan edamame di Jember yang cukup besar, PT GMIT Bapak, di Jalan Gajah Mada, yang di depan Rumah Sakit Kaliwates ya. Jadi itu mitranya. Kalau memang ada masukan dari Pak Ciptian tadi testimoni, ya saya rasa itu sudah. Nanti salah kamar loh. Kalau Iya betul. Gitu. Betul Yang itu. penting nggak disebutkan nama mitranya. Iya, jadi kelompok testimoninya. Apa kan kelompok? Saya minta kelompok ini namanya kelompok pengguna olahan kelapa. Jadi yang dimaksud penggunanya kan Pak ya. Yang nanti pengguna teknologi. Masyarakat spesifik yang akan menggunakan. Iya. Jadi kalau nanti kamu buat mitra wali salah kamar langsung tag gitu. Oke. Yang penting kan dicatat itu ya. Termasuk juga tadi yang katakan riset itu kan itu juga akan habis itu nanti. Iya, riset. Untuk di kamar KI itu tidak diperlukan itu. Untuk kamar KI itu tidak. Tidak perlu ada mitra. Oke, iya. Tidak ada nama mitra. Perlu ada Scientific risetnya. menggunakan alatmu. Nah itu poinnya. Jadi sedikit berbeda ya. Jadi kalau mitra itu kan dia definitif dia ada kita di atas bukti menjelaskan bahwa ini adalah mitra untuk PKMU kan gitu kan. Kalau di PI ya. Tapi kalau saya kan nggak ada itu. Nggak ada hitam di atas bukti. Tapi kan bisa menjelaskan bahwa ini nanti pasti digunakan oleh masyarakat ini loh. Ya masyarakat spesifik ini. Paham saya? Ini ke depan khususnya tanaman aja atau memang bisa tanaman-tanaman lain? Untuk tanaman lain ya. Kalau tanaman lain biasanya dalam sebuah hati loh kalau mesti ditanya ini kalau di Lombok di mana, kalau itu di mana?
jarak tanahnya. Demesia itu kan terbangnya kan terbatas, dia nggak terbang secara Dia tinggi. itu paling suka atau paling baik di tanaman apa sih? Itu yang mungkin Jadi juga- kalau Lebih kunci maksudnya spesifik. kan targetnya petani banyak. Kalau kunci sekarang petani itu kan buat ada 10 macam tanaman ya. Paling kan ya 3 lah, ada 10 yang bagus ya 10-10-nya. Untuk uji coba. Jangan hanya di edamame saja terus kamu ini bisa untuk lombok, bisa untuk jagung, Tanaman lain. yang mewakili lah dalam uji coba. Rasakan itu. Oke, ya. Mungkin nanti Penyebutan riset itu. Untuk penyebutan riset. Jadi ya riset itu kamu acu tapi tidak kamu lakukan. Jadi di sini itu kamu melakukan implementasi terhadap riset yang sudah dilakukan. Jadi di sini itu ya mirip PI sebenarnya. KI itu kan inovasi, kamu membuat sesuatu kan, menurunkan sesuatu kan yang dia skalanya 1:1 yang bisa digunakan. Berarti kata-kata riset itu jangan mengatakan bahwa kamu melakukan riset, tidak, tapi kamu menggunakan riset, kamu kan riset oke lah ya. Tapi poinnya adalah kamu membuat atau mengimplementasikan riset yang sudah ada menjadi inovasi ini. Ada berbeda ya, jadi mengimplementasikan riset. inovasi ini. Mohon maaf, saya perlu dikoreksi Pak. Iya. Jadi riset lu sendiri boleh dipakai, tapi riset yang sudah selesai. Yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Itu malah kelihatan roadmapnya yang betul. Ada roadmap-nya. Oke. Ya berarti alatnya itu nggak main-main gitu ya. Ya, dasar ya. Iya. Cukup. Pertama Ya. ini nanti kalau pengujinya kan, jadi pengujinya kan macam-macam ya. Kalau pengujinya orang-orang IPB pertanian. kalau pertanyaan, oke lah nanti kamu masih belum CI, Pak. Bisa tabati belum CI. Tapi kalau pengujinya misalkan kayak orang teknik elektro, kita kan belum CI itu sistemmu udah open. Kamu menggunakan Salah. punya, kamu dan itu belum ditentukan energinya berapa. Bebannya berapa? Dan energinya berapa itu kira-kira? Buktimu berapa WP itu? Berapa WP-nya? 50. 50 itu sehari berapa energinya yang didapat? Baterainya berapa? Bateraimu berapa? Coba katanya Pak. Berapa WP? 50. Bateraimu berapa AH? 12, 10, Oke, 12 AH. AH itu fasenya AH. Awalnya berapa? 20 atau 12 kemarin. Ayo berapa? Sekitar 10 sampai 12 AH. 12 AH. Iya. Kok pasti kan itu overcharge pasti ya. 20 yang kemarin pakai. 20 AH. Itu 20 sisa. Berapa? 20 itu sisa. 20 AH. Iya. 20 AH ya. Iya. Dia pasti overcharge di setiap hari. Kan itunya gampang saja. PV itu 50 WP. Dalam 1 hari dia pasti bisa kalau secara cara ya optimis 3 sampai 5 kali dari WP-nya. Kan disinari 8 jam sehari kira-kira itu kan. Iya. Nah, kalau diambil diambil rata-ratanya dalam 1 hari itu kira-kira 3 sampai 5 kali dari WP-nya. Tergantung kontrol apa yang menggunakan WPT atau yang lain ya. Katakan aja dia 3 kali, paling minim ya 3 kali. 3 kali dari 50 WP berapa itu? 3 kan masih 3 jam ya. Jadi 50 kali 3 berapa? 150 buat hour. Tegangannya berapa? 12 volt bateraimu kan? 12 volt, kemudian arusnya 150. berapa tadi? Hanya 20. Kalau 12 kali 20 berapa? Sorry, 12 kali 12 volt kali 20 AH berapa ya? 240. 240 AH ya? Sorry, 240 WH ya? Oke, berarti safety shot kemungkinan. Kan tadi totalnya 150 ya? Oke, berarti masih bisa. Nah, pertanyaan semacam itu fatal nanti ketika kamu desainnya di awal itu salah ya. Jadi misalkan nanti kamu mengatakan 10 kan berarti 12 kali 10, 12 volt kali 10 AH. Volt ampere hour, berarti kan buat kan itu, berarti 120 watt hour. Sementara dia bisa optimis bisa setelah 3 kali kan. Prestasi buat 150, sementara dia bisa menghasilkan listrik 150 watt hour, kemudian penampungnya itu hanya 120, kan pasti overcharge. Maksud saya, itu kan sebenarnya Bisa mengurangi trafiknya jadi padat. bukan, dia bisa mengurangi. Ya, kalau aktifnya itu tadi tidak bisa dijelaskan, Bukan untuk biar tidak pecah. silakan. Kalau saya lebih prefer menambah kapasitas baterai. Jadi
menjadi 3 edisi ya itu masih banyak yang bisa didiskusikan terkait dengan sektor teknologi. Ya, tapi di sini kamu belum menjelaskan cukup rinci terkait dengan sektor teknologi, termasuk juga cerdas tadi. Jadi sudah kamu, jadi istilahnya gitu ya. Institut Teknologi 10 November gitu kan. Ada kata-kata teknologi di sana. Kita mau masuk di teknologi ya kira-kira gitu kan. Iya. Ya mau antar ya. Memang ya teknologi yang kita. Ya di situ di judulmu itu ada perangkat cerdas gitu. Cerdasnya mana kan? Itu pertanyaan fundamental banget kan. Pertanyaan paling dasar itu. Cerdas itu ini kan lo kan jelas cerdas itu. Kalau seperti soal Enggak ada batasan umur. Boleh Pak. bisa dilihat. Dikatakan cerdas bisa, tapi kan perangkat yang dikatakan cerdas adalah Perangkatnya. Bagaimana Bukan mekanisme satu menangkap voltage-nya, perangkatnya. Jadi bagaimana mekanisme menangkap apa itu tadi Demensia tabasi. Jadi mekanisme menangkap Demensia tabasi itu loh bagaimana dia bisa dikatakan cerdas. Stimulus pagi, mungkin siang, malam. Termasuk juga misalkan aja itu kamu kasih lem itu kan, kamu kasih lemnya itu bertahan berapa lama? Kalau dia di tengah sawah dapat apa itu? 1 minggu tahan, Pak. Embun, gitu kan? 1 minggu tahan. Kalau nggak ketutup sama apanya? Sama serangganya. Ketika 1 minggu bertahan, ya itu kan estimasimu kan, estimasi kita. Kemarin, iya. 1 minggu dan ketika sudah habis masa berlaku dari itu, apa yang dilakukan oleh sistem? Nggak ada, manual. Berarti cerdas kan? Jadi kalau ada notifikasi bahwa oh ini sudah penuh nih, Sudah oh ini penuh. apa itu adhesifnya, itu apa itu kemampuan merekatnya itu sudah berkurang. Nih kamu sudah notifikasi itu cerdas good. Tapi kalau nggak ada itu ya nggak bisa sama sekali ya. Nah, itu bisa jadi contoh. Banyak kan di cerdas kan banyak ya. Oke. Jadi itu salah satu cerdas. Jadi bagaimana jika setiap jam spektrumnya berubah misalkan itu cerdas. Kemudian ketika ada di lemnya itu misalkan berkurang adhesifnya itu dia memberikan notifikasi itu juga cerdas. Atau mungkin melumuri bisa sendiri. mengganti sendiri. Melumuri sendiri. Bisa kan mengganti sendiri. Ada kan itu mekanisme itu di motor. Gitu kan. Ada yang mekanisme kayak tira itu loh. Gerujret sudah penuh, gerujret cerdas. Ya nanti di sini. Nah itu bisa jadi Opsi cerdas. ini opsi dari kita. Saya yakin kalian yang lebih muda punya kreativitas lebih tinggi daripada kami. Ini namanya PKM, program kreativitas mahasiswa, Bukan PKD. Kan? Ini kan yang berkreasi kami tadi. Nah, jadi kalian, ya, saya yakin masih lebih punya kreativitas. Oke, itu nanti taruhannya berkali-kali. Terima kasih Pak Citi. Ya sudah. Kalau begitu mungkin dari itu kan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran yang akan kami buat evaluasi dan pengembangan terkait PKM kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kamar apa?